Saudara sekalian, pada malam hari ini kita akan memulai perkuliahan dalam kuliah sejarah peradaban Islam, ya, yang saya diminta untuk mengampunya untuk kelas C dan D. Ya. Kemudian mungkin di antara saudara sudah ada yang pernah belajar apa itu yang disebut dengan SPI. Sejarah peradaban Islam itu apa? Ada yang pernah belajar? Paling dengar-dengar doang, Ustaz. Mungkin dulu Halo? ketika di madrasah Kenapa? ada kaitannya Ya, dengan boleh. sejarah kebudayaan, Ustaz. SKI itu. Ya, sebenarnya sama, cuman peradaban ini tingkat yang lebih tinggi. Jadi kemajuan dalam sebuah negara, suatu masyarakat yang merupakan hasil dari kebudayaan, ya. Kalau kebudayaan kan hasil cipta karya manusia. Nah, kemudian kalau tingkat tingginya namanya peradaban. Maka ada perbedaan antara culture dengan civilization, antara thaqafah dengan hadharah. Kalau bala taraf masih rendah disebut kebudayaan, kalau tinggi seperti peradaban kemajuan pada masa Syailendra, muncul Borobudur, peradaban Mesir kuno melahirkan Sphinx, melahirkan piramid, itu adalah peradaban. Kalau kebudayaan itu masih tingkat rendah. Bisa gitu ya? Bisa dimengerti ya? Halo? Iya, Ustaz. Ya, Ustaz. Berarti ruang lingkupnya Ya. luas ya, Ustaz, ya? Jadi kita mempelajari SPI sejarah peradaban Islam ini, tujuan kita adalah pertama agar para mahasiswa ya mengetahui dan mampu menjelaskan bahwa dalam sejarah kehidupan umat manusia telah muncul berbagai peradaban yang menandai kemajuan sebuah bangsa, seperti peradaban Yunani kuno, peradaban Romawi, ya, dan peradaban Islam. Kita semua pernah mendengar ada kemajuan masyarakat Yunani yang diwariskan kepada generasi berikutnya dalam bentuk filsafat. Ya. Filsafat Plato, Aristoteles adalah merupakan hasil kebudayaan yang menjadi peradaban aja, monumental dia. Kemudian pada masa Romawi kuno juga telah mewujudkan peradaban yang ditandai dengan kemajuan dalam bidang olahraga, dalam bidang bangunan-bangunan fisik, ya. Itu menandai kemajuan material. Kemudian dalam Islam juga kita pernah mendengar peradaban yang dibangun oleh Rasulullah, ya, kemudian oleh Khulafaur Rasyidin, para ulama berikutnya, para intelektual Muslim, ya, sehingga melahirkan apa disebut peradaban Islam. Nah, dari sudut definisi peradaban itu adalah adab. Adab adalah sebuah tata krama bahasa, ya. Tapi dalam istilah peradaban adalah suatu kemajuan yang diraih oleh suatu umat, suatu bangsa, baik kemajuan itu dalam segi fisik atau segi rohaniah. Ya. Jadi ada yang fisik seperti Romawi, ada kemajuan pemikiran pada masa para filosof klasik, ya. Nah, kemudian juga sekarang muncul peradaban modern, yang tandai dengan kemajuan dalam bidang sains teknologi. Ini adalah bagian dari peradaban ini berganti, ya, saat bangsa Yunani mengalami kemajuan yang luar biasa pada masa dulu, ya. Masa Romawi juga demikian, Islam juga demikian. Tapi juga ada yang mengalami kemerosotan ketika manusianya tidak lagi mengembangkan kreativitasnya, kepunahan. Seperti kita dulu, bangsa Indonesia pernah jaya yang mampu melahirkan dunia adalah berbentuk Borobudur misalnya. Yang luar biasa. Setelah itu sudah bisa menciptakan
sebuah candi yang begitu dahsyatnya. Ya. Nah, itu adalah suatu peradaban. Hanya saja ada bedanya. Kalau peradaban Islam itu peradaban yang dibangun di atas dasar tauhidullah, pengesaan Allah. Semua yang dilakukan dalam rangka ibadah. Kemajuan fisik, tapi tidak ada kemajuan spiritual. Bukan kalau dinilai itu mesti spiritual. Seperti peradaban modern itu dibangun di atas sistem materialisme. Ya. Jadi kita mengetahui betapa dasar pengaruh materi yang sekarang ini. Ya. Di mana peradaban itu yang dibangun adalah teknologinya, teknologi, kecanggihan dalam bidang informasi, ya. Kecanggihan dalam bidang penciptaan robot dan sebagainya itu adalah Islam. Ya, aspek spiritual meninggalkan aspek yang sifatnya lahiriah, sifatnya material. Jadi keseimbangan antara aspek lahiriah dan aspek batinnya. Peradaban Islam tidak lepas dari pengesaan pada Allah. Semua diabdikan untuk keajaiban agama Islam. Itu adalah satu peradaban Islam. Nah, kalau peradaban yang lain belum tentu seperti itu, karena memang motivasinya bermacam-macam. Kemudian dengan mempelajari SPI ini juga agar mahasiswa ya mengetahui dan mampu menjelaskan bahwa umat Islam pernah mengalami masa kejayaan serta berhasil membangun peradaban Islam yang sangat monumental sehingga memberikan kontribusi yang sangat besar dalam menumbuh kembangkan pengetahuan dan teknologi. Jadi kita di sisi memang harus bangga terhadap peradaban Islam yang pernah dibangun oleh nenek kita. Tapi istilahnya juga harus memotivasi. Tidak cukup hanya bangga terhadap prestasi nenek moyang, tapi juga harus mampu bangun peradaban untuk masa depan kita. Itu yang betul penting. Banyak orang yang hanya bangga terhadap nenek moyang, tapi tidak mampu mewujudkan kemajuan diri sendiri. Ini yang tidak bagus ya. Sehingga muncul dalam sebuah ungkapan penyair itu ya, Asyarul alamin adalah hamulin, idza faqara mutakal judud. Sejelek manusia itu adalah pemalas yang hanya mampu membanggakan prestasi nenek moyangnya. Wahal alamin itu syarafin qadim akmalun syarafan jadidah. Sebaik-baik manusia itu orang yang punya nenek moyang yang berprestasi, saat yang sama dia juga mampu berprestasi. Jadi itulah tolak ukur suatu masyarakat. Kalau masyarakat itu orang baik-baik, dia punya keturunan yang baik, nenek moyang yang baik, yang berprestasi, saat yang sama dia juga berusaha untuk mewujudkan kebaikan untuk dirinya dan masyarakatnya. Itu yang terbaik. Jadi kita nggak boleh minder, wah umat Islam itu jadi dengan kemiskinan, dengan keterbelakangan, umat Islam itu masyarakat yang kumuh. Nah, boleh seperti itu. Justru Islam itu agama yang sangat mengedepankan kebersihan, kemajuan, ya. Bahkan Sayyidina Umar itu pernah mengatakan, dulu kami bangsa Arab itu masyarakat yang sangat terbelakang, masyarakat yang berhitung untuk masyarakat dunia, masyarakat Cina. Berkat Islam lah kami maju. Bahkan berkat Islam, Sayyidina Umar berhasil menaklukkan Yerusalem. Itu sebagai contoh. Bahkan mengalahkan Persi Romawi yang zaman dulu merupakan negara adidaya, itu takluk pada dunia Islam pada masa Umar bin Khattab. Itu sebagai bentuk apresiasi terhadap nenek moyang kita. Tapi kita juga nggak boleh hanya berhenti di situ. Bagaimana kita juga mampu mewujudkan kemajuan untuk membangun peradaban Islam di masa depan. Kemudian tujuan yang ketiga, dengan mengkaji SP ini agar mahasiswa mengetahui dan menjelaskan tentang faktor-faktor kemajuan sebuah bangsa, faktor-faktor yang menyebabkan kemunduran sehingga dapat dijadikan referensi dalam membangun sebuah peradaban, baik pada masa kini maupun masa akan datang. Jadi kita belajar sejarah itu jangan terpaku pada masa lalu. Bagaimana mewujudkan kehidupan masa kini lebih baik lagi,
dengan referensi apa yang telah diraih oleh para pendahulu kita. Nah, jadi, halo? Ustaz. Ya, jadi Ya Ustaz. kita belajar sejarah itu. Halo? Ya halo. Kita belajar sejarah itu. Ya, kita belajar sejarah itu jangan hanya sekedar tumbuh kebanggaan ya bahwa kita dulu pernah jaya. Tapi bagaimana kita termotivasi untuk mewujudkan kejayaan di masa depan. Itu terpenting. Ya. Kemudian berikutnya, tujuan kita mengkaji SPI ini adalah agar mahasiswa memiliki ghirah dan semangat untuk membangun peradaban Islam pada masa yang akan datang, sehingga mereka semakin rajin belajar, melakukan penelitian, dan berkarya untuk mewujudkan Islam muslimin. Ya, jadi itulah yang menjadi tujuan kita ya. Bagaimana kita punya ghirah, semangat untuk lebih mengkaji, meneliti, dan mewujudkan peradaban Islam di masa datang lebih bagus daripada yang ada sekarang ini. Ya. Jelas ya? Kemudian, dalam mengkaji sejarah ini, kita mengasih seminar ya. Nanti para mahasiswa dibagi dalam 16 kelompok. Masing-masing kelompok bisa 2-3 orang. Berapa jumlah kita ini? Berapa jumlah mahasiswa? Halo? 26. Kurang lebih 26. hampir 26 Oh, kita sampai 16. Berarti oh iya. Berarti ya bisa seorang bisa 2 orang ini satu makalah ya. Ya. Satu makalah bisa 2 orang. 1 orang ya. Nanti dibagi ada 16 topik pembahasan ya yang akan kita bahas pada semester ini. Syukur-syukur nanti suatu saat bisa ada pertemuan secara direct ya, tidak online ya. Kita mudah-mudahan nanti bisa ada saat yang tepat ya. Kemudian pokok-pokok pembahasan kita adalah pertama pengantar. Pengantar ini meliputi pengertian peradaban ya. Jadi tadi sudah kita siul sedikit, tapi nanti bisa diperdalam lagi. Untuk pembahasan awal ini kita akan mengkaji masalah pengertian peradaban itu apa. Ya. Kemudian persamaan dan perbedaan antara peradaban dan kebudayaan. Ya. Jadi itu menjadi pembahasan kita supaya kita tahu mahiyal hadarah wa mahiyal thaqafah. Ya. Ada difference antara culture dengan civilization. Kemudian jadi peradaban Islam. Itu apa yang kita bangun ini? Jangan sampai kita terjerumus pada paham materialisme. Karena kalau materialisme nggak ada bedanya dengan peradaban yang sekarang ini. Peradaban sekarang ini seluruh dunia hampir dipengaruhi oleh paham materialisme. Yang penting adalah materi. Mereka terpaku pada itu materi. Di luar materi mereka tidak percaya, sehingga kalau ukur ilmu pengetahuan itu harus mampu diwujudkan secara empirik atau secara rasional. Akibatnya apa? Ilmu agama yang sifatnya gaib, mengkaji masalah kehidupan dalam akhirat, ya, persiapan kita itu dianggap nggak ilmiah karena tidak bisa dibuktikan dalam bentuk rasionalisme atau empirisme. Itu yang perlu kita cermati. Kemudian juga ciri-ciri yang Islam, kemudian juga persamaan dan perbedaan antara peradaban Islam dengan perbedaan Eropa modern. Sekarang ini kan kemajuan sains. Kalau kita mau bangun peradaban Islam itu seperti apa? Bedanya apa? Ya, tentu kita memang harus menguasai sains, tapi sains yang dilandasi oleh agama Islam. Apa itu? Semua kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kemajuan sebuah bangsa itu selalu mengacu pada Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Jadi puncak ilmu itu adalah menyadarkan kita bahwa Allah Subhanahu wa taala pencipta alam semesta ini, pencipta berbagai macam pengetahuan, maka tidak ada satupun yang tidak ada manfaatnya. Cipta Allah semuanya adalah pasti manfaat, tidak ada yang tidak manfaat. Ya. Berbeda dengan
peradaban Eropa modern. Sekarang ini mereka menganggap bahwa ilmu pengetahuan segala-galanya dan menafikan agama, menafikan hal yang gaib. Gak percaya pada Allah SWT mereka ini. Ya, karena memang dianggap hal yang gaib. Allah itu nggak bisa dibuktikan secara ilmiah karena tidak bisa dilihat secara empirik atau dirasionalkan di situ. Nah, tentu kita beda dengan mereka. Jadi kita mau peradaban yang memang dilandasi pada tauhidullah. Kemudian juga manfaat mempelajari secara berlesan untuk apa saja. Jadi kalau Bung Karno mengatakan jas merah ya jangan sampai sejarah, kita pun juga demikian. Tetapi kita tidak hanya berhenti pada kebanggaan nenek moyang, tapi juga bagaimana kita mewujudkan untuk kemajuan masa depan. Kemudian berikutnya pengembangan peradaban Islam pada masa Muhammad di Makkah sebelum hijrah. Ya. Jadi kita semua tahu bahwa Rasulullah diangkat sebagai baginda Rasul ketika umur berapa? 40. Umur berapakah Rasulullah diangkat sebagai baginda Rasul? 40 tahun. 40. 40. Wafat umur berapa? 63. 63. Wafat 63. Praktis beliau berjuang berapa tahun? 23 tahun. Berapa tahun belum berjuang? 2 tahun, 2 bulan, 23 tahun. 22 hari. Jadi bayangkan ya, hanya 23 tahun tetapi bisa merubah manusia dalam aspek kehidupan. Ada aspek akidahnya. Masyarakat jahiliyah yang semula musyrik, munafik, kafir, ya kan? Bisa berubah menjadi masyarakat muslim, yang mukmin, yang beriman. Ini luar biasa. Ya. Kemudian beliau juga berhasil membentuk manusia yang sadar agar pentingnya hukum-hukum Islam. Dulu sebelum Islam datang, sebelum Rasulullah diangkat sebagai Rasul, itu masyarakat tidak mengenal hukum. Yang ada adalah hukum rimba. Siapa yang kuat, dialah yang menang. Siapalah yang menang, dialah yang benar. Itu hukum rimba. Gak ada hal haram. Kaum yang lemah seperti kaum wanita, itu diinjak-injak harga dirinya. Perempuan itu hanya sekedar untuk objek saja. Pada saat pembagian waris, banyak ada pembagian warisan, ya. Kemudian mereka dihinakan karena dianggap kaum yang lemah. Bahkan dalam misalnya itu kan orang-orang Arab jahiliyah merasa malu kalau punya anak perempuan sehingga itu berhidupan. Karena perempuan dianggap tidak bisa ambil harga diri, tidak bisa perang. Nah, ternyata berkat ajaran Rasulullah itu mereka sadar pentingnya hukum. Sehingga kita mengenal hukum Islam, ada ahkamul ibadah, ahkamul muamalah, ahkamul munakah, ahkamul syirah, itu adalah berkat Rasulullah. Kemudian selama 23 tahun itu beliau berjuang dibagi dalam 2 periode. Periode Madinah. Berapa lama Makkah itu? 13 tahun. Berapa lamakah Rasul 10 berjuang di tahun, Mekah? 10 tahun atau 13 tahun? Di Mekah. Di Mekah 10 tahun. Di Mekah berapa? S10. Di Mekah 13 tahun. 13. 10 tahun. Ya, 14. Sejak beliau mendapat wahyu 40 tahun sampai hijrah. Hijrah berapa beliau hijrah? Halimah Hijriyah. 23 tahun beliau. Ya, 5 Hijriah 45. Jadi beliau berjuang di Mekah selama 13 tahun sejak beliau menjadi sebagai Rasul sampai beliau hijrah. Di Madinah 10 tahun. Ya. Maka peradabannya akan berbeda. Kalau di Makkah itu beliau masih dalam taraf pembentukan masyarakat. Ya. Jadi masyarakat yang Rasulullah itu di awal di Makkah, tapi saat itu relatif belum berhasil. Karena saat itu Rasul tidak punya power, tidak punya kedudukan, tidak punya kekuatan politik. Sehingga nanti berpengaruh juga pada Al-Quran. Hampir dipastikan ayat Quran yang berkembang itu tidak ada yang bicara tentang hukum. Semua ayat-ayat Makkiyah itu lebih berorientasi pada keimanan. Membangun keimanan masyarakat, ya. Orang menjadi orang beriman. Kemudian
akhlak yang mulia, kisah waktu dahulu. Ayat hukum itu baru turun di Madinah. Maka nanti bisa ada kaji dalam ulum Quran ya, bahwa setiap ayat yang bicara masalah hukum, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam, ayat pasti Madinah. Karena sebesar hukum. Ya. Bicara masalah kisos, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam qatla, ayat pasti Madinah. Ya. Kalau di Makkah belum ada ahkam. Yang kedua, ayat-ayat yang turun di Makkah itu hampir pasti pendek-pendek. Itu dalam Madinah panjang-panjang. Seperti Al-Baqarah, Ali Imran, Al-Nisa itu dalam Madinah. Kenapa demikian? Karena kalau di Makkah itu masih banyak orang suku Quraisy, sehingga mereka punya dzauq lugawi, selasa bahasa yang tinggi. Berbeda dengan di Madinah. Madinah itu sudah bercampur orang-orang Aus, orang Khazraj, ya, ada juga Muslim, ada yang Yahudi. Yahudi itu ada Bani Qainuqa, Bani Qainuqa, Bani Nadir ya. Beragam. Tapi kalau di Makkah itu masih mayoritas orang Quraisy. Oleh karena itu kayak baju juga berbeda. Kalau uslub bahasa di Makkah itu namanya ijaz, simple, seperti tersebut dalam surat pendek di juz 30. Sedangkan kalau Madinah panjang-panjang seperti Ali Imran, ya, Al-Baqarah, An-Nisa, karena di Makkah itu banyak orang suku Quraisy sehingga dalam bahasa yang simple mereka sudah paham. Beda Madinah itu itnab, panjang lebar ayatnya. Karena sudah banyak orang-orang non-Arab, yang non-Quraisy, sehingga mereka tidak punya dzauq lugawi yang tinggi. Kemudian nanti akan beda juga. Kalau di Makkah beliau belum punya sultah, belum punya kekuasaan. Bahkan beliau dikuasai oleh orang kafir Quraisy, oleh Abu Jahal, Abu Lahab, ya kan? Sehingga nggak mungkin untuk aplikasi hukum Islam. Baru setelah beliau ke Madinah, nanti kita buktikan Rasul itu tidak hanya sekedar seorang pendakwah, bukan hanya sekarang hanya menyampaikan Allah, tapi juga sekaligus sebagai kepala pemerintahan, kepala negara. Oleh karena itu beliau bisa mengaplikasikan hukum Islam di tengah-tengah masyarakat Madinah. Sehingga di Madinah itu banyak hukum karena memungkinkan untuk diaplikasikan. Bila di Makkah nggak ada, karena di Makkah tidak mungkin bisa menerapkan hukum Islam. Itu bedanya. Bisa kita lihat perbedaan peradaban Islam yang nanti setelah di Madinah beliau mampu untuk berbalik kota Makkah, dengan Fathu Makkah ya. Di kita lihat Hudaybiyah, di situ akan kita lihat betapa pemikiran-pemikiran dan perjanjian itu satu sisi kelihatan merugikan umat Islam, tapi faktanya justru menguntungkan. Bisa kita buktikan dari peradaban. Kemudian setelah Rasul wafat, maka beda dengan pemimpin lainnya. Kalau nilainya biasanya begitu tokohnya wafat, penerusnya belum meneruskan. Beda dengan Rasulullah. Rasul itu sukses membangun untuk beliau, saat yang sama beliau juga mampu mengkader penerusnya. Sehingga setelah beliau wafat muncul Abu Bakar, muncul Umar, muncul Utsman, muncul Ali ya, yang menjadi penerus perjuangan beliau. Sehingga demikian, tentu peradaban Islam pada masa Abu Bakar ya, ini sangat beda jauh dengan pada masa Rasulullah. Rasulullah mendapati Allah SWT, sementara beliau tidak ya. Abu Bakar tidak dapat wahyu. Nah, kemudian ketika masih hidup, masyarakat taat berbakti pada Rasulullah. Tapi pada masa Abu Bakar, mulai muncul orang yang murtad, muncul orang-orang yang tidak membayar zakat, bahkan muncul orang mengaku nabi ya kan. Nah itu problem yang Abu Bakar. Maka disitulah nanti kita bisa lihat pada masa Abu Bakar akan mulai kendala-kendala yang sangat merugikan umat Islam. Tapi Abu Bakar hebat, mampu konsolidasi internal, sehingga beliau dengan tegas
mengganyang orang-orang yang buat keonaran, baik orang yang murtad, orang yang ngaku sebagai nabi, yang orang yang memuliakan semua sikat Abu Bakar. Nah, itu hebatnya. Nanti bisa kita lihat juga perkembangan pada masa Umar ya. Kalau Umar ini ya memang seorang jawara, hebat beliau. Satu sisi beliau Islamnya agak belakangan daripada Abu Bakar ya, tapi beliau memang orang yang sangat adil, pemberani ya. Bahkan satu-satunya orang yang ketika hijrah ke Madinah itu menantang orang kafir Umar, yang lainnya sembunyi-sembunyi, Rasulullah sembunyi-sembunyi ya. Umar ini hijrah dengan terbuka bakal menantang. Barang siapa yang ingin menjadikan istrinya janda, rayatim, hadapi Umar. Dan itu satu yang berani. Ini hebat. Kemudian nanti muncul pada masa Utsman. Ya. Utsman ini juga luar biasa. Orang kaya, dermawan, ya, sehingga banyak amal ibadahnya. Beliau juga sangat berjasa dalam penulisan Al-Quran ya, sehingga kita mengenai Mushaf Utsmani. Sampai sekarang ini kita Mushaf Utsmani. Karena beliau yang berjasa kopi Al-Quran bisa jadi Islam. Kemudian nanti muncul Ali ya, muncul Ali Abi Thalib. Jadi kita lihat ternyata walaupun kita sangat mengakui istimewa khilafah, tapi sisi lain istimewa khilafah itu tidak sempurna. Karena apa? Di situ bisa kita buktikan sistem pergantian pemimpin itu nggak ada. Setelah wafat baru ada penggantian. Apakah itu layak di negara modern sekarang ini? Karena sekarang habis semua sistemnya sistem republik ya, sehingga ada batas jabatan seorang kepala negara itu. Sedangkan pada masa Khalifah Rasyidin itu nggak ada, ya, jadi tidak ada batas waktu. Nanti bisa kita lihat sistem pemerintahannya juga sangat beragam. Abu Bakar terpilih dengan aklamasi. Umat Islam satu persatu memilih, ya, karena masih di Madinah yang sempit. Tapi pada Umar bukan lagi aklamasi, tapi wasiat. Abu Bakar wasiat, ketika saya wafat, Umar lah penggantinya. Nanti dari Umar ke Utsman lain lagi, karena beliau menggunakan sistem al-halwa wal-aqd atau sistem formatur. Dan 75 orang untuk memilih jadi itulah makanya kita tidak bisa mengatakan bahwa sistem khalifah itu paling baik, karena ternyata juga masih ada bolong-bolongnya, nggak jelas berapa lama jabatannya, bagaimana cara untuk memilihnya. Nah, itu nggak sama dengan modern ya. Kemudian juga ternyata nanti setelah Khalifah Rasyidin, pada masa dinasti Bani Umayyah telah berubah, bukan lagi sistem khilafah, tapi hakikatnya adalah monarki. Karena kepemimpinan itu selalu diwariskan kepada generasi setelahnya, tanpa ada pemilihan seperti pada masa Umar Rasyidin. Kita bahas ya setelah pada masa Umar Rasyidin, juga pada masa dinasti Bani Umayyah. Umayyah juga punya kemajuan yang luar biasa, ya. Lalu kita bisa lihat sistem pemerintahannya, kemudian juga kita bisa melihat betapa mereka menyatu dalam bahasa Arab, ya. Kemudian nanti beda lagi ketika sudah berganti ke Bani Umayyah, Bani Abbasiyah, ya. Nanti lebih bercorak pada versi Turki dan sebagainya. Kemudian, nanti masih banyak sekali, ada setelah jatuhnya Baghdad, ya, ada dinasti Mughal India, Safed di Persia, ada Ottoman Empire, ya. Mungkin sampai di sini dulu sebelum kita lanjutkan. Ada yang bertanya? Atau lanjut? Ya, baik, lanjut dulu ya. Jadi nanti setelah Khalifah Rasyidin akan muncul dinasti Bani Umayyah. Nanti juga ada dinasti di Spanyol, ya. Setelah berpusat di Suriah pada masa Muawiyah, nanti pengembangannya akan muncul dinasti Bani Umayyah di Spanyol.
Cordova ya, Alhambra ini terkenal sekali. Sampai sekarang masih ada bekas posisinya Alhambra ya. Kemudian nanti akan muncul dinasti Bani Abbas yang lebih menonjol dari sudut ilmu pengetahuannya, melahirkan ulama-ulama dari kalangan fuqaha ya, ahli fikih, muncul ulama-ulama ahli akidah, ahli teologi, ulama-ulama tasawuf ya. Kita mengenal ahli dalam bidang kedokteran, ada Ibnu Sina, ada Ibnu Maskaweh, ada Ibnu Rushd ya, dan Ibnu Safad. Jadi banyak sekali prestasi yang dituliskan oleh dinasti Bani Abbas, terutama dalam melahirkan ulama-ulama dan jadi muslim. Kemudian nanti setelah jatuhnya Baghdad tahun 1298 akan muncul 3 negara yang super power ya. Ada Ottoman Empire di Turki, ada Mughal di India, dan Safawi di Persia. Itu adalah kelanjutan dari dinasti Bani Abbas. Ya. Kemudian nanti kita lihat ya, Islam berkembang di Turki Utsmani ya, kemudian juga di Mughal India, kemudian juga di Persia sama versi ya. Itu menandai kesinambungan ajaran Islam sampai nanti Turki direbut oleh Kemal Atatürk pada tahun 1996 ya, sehingga berubah menjadi negara sekuler Turki. 1924. Nanti saya langsung sampai nyambung ke Indonesia. Kita akan melihat Islam di Nusantara ya, bagaimana perkembangannya, apa yang mereka lakukan, bagaimana cara Islamnya, juga nanti akan kita lihat perkembangan Islam di Indonesia. Beberapa kabar kedukaan ya, dari segi ormasnya, dari segi partai politiknya, ya, dari segi lembaga-lembaga keagamaannya, itu penting sekali bagi kita kasih, kita benar gambaran yang utuh tentang perkembangan Islam. Kalau di sini ada pertanyaan, saya kita singkat. Saya ada referensinya ya, buku-buku yang bisa referensi bisa. Ada yang lain silakan, yang penting juga silakan. Afwan, Sat, suara antum agak patah-patah gitu. Oh iya, sinyalnya nggak bagus. Oh. Tapi bisa dipahami ya. Halo? Untuk ini, Sat, ini kan kita ada 16 kelompok ya? Ya. Grup. Ya, sedangkan pertemuan untuk per minggunya itu kan kemungkinan besar sampai 14-an ya? Iya. Nah, itu gimana, Sat? Apa ada satu hari 2 kelompok atau gimana? Untuk teknisnya? Iya, bisa. Jadi nanti bisa ada hari-hari di mana kita mengkajian bawah. Ya, jadi tetap bisa bisa buat. Puan nggak jelas Ustaz. Ada buku referensi. Intinya buku referensi yang bisa terjemah silakan. Tidak tergantung pada yang saya sampaikan. Untuk referensi, Sat, dari sebanyak ini kira-kira yang benar-benar antum rekomendasiin punya gitu ke kita gitu, maksudnya banyak pembahasannya semua gitu. rekomendasi itu buku-buku yang bisa dipersiapkan secara ilmiah. Jadi silakan Anda mengambil buku-buku tersebut untuk referensi. Buku lain juga boleh, silakan. Semakin banyak makin bagus, karena kita berarti bisa melakukan combine ya dari berbagai buku tersebut. Silakan, masih ada? Untuk presentasi kita buat PPT dan makalah atau gimana, Sat? Kenapa? Untuk kita grup presentasi yang 16 kelompok itu
kita buat makalah dan PPT atau makalahnya aja? Kemudian nanti pengirimannya lewat Gmail atau gimana? Ya, terserah apa bisa lewat email ya, bisa silakan ya. Atau kalau memang bentuk hard copy juga silakan, nanti sudah ketemu juga silakan. Oke. Pada prinsipnya saya fleksibel ya. Kalau mau nanti saatnya kita bisa pertemuan direct ya, silakan kita presentasikan langsung. Kalau saya email silakan, nanti bisa kita baca juga ya. Exact Sufron. Ya, silakan masih ada. Dari segi pokok-pokok pembahasan sudah ada masalah. Alhamdulillah jelas Ustadz. Jelas ya? Ya. Masih ada, silakan. Jadi setelah pengantar ya, nanti silakan dituangkan dalam bentuk makalah, kita bahas bersama nanti, supaya lebih mendalam. Saya hanya sekedar bikin ulasan, elevasi sekilas karena opini terbatas. Ya. Bisa jelas ya? Iya, Ustaz. Alhamdulillah jelas, insyaallah. Alhamdulillah jelas Ustadz. Silakan pertanyaan. Iya Baik. jelas Pak. Untuk sementara izin dulu ya. Baik, Ya, Ustadz. sementara izin dulu. Nanti kita sambung minggu depan insya Allah ya. Mulai pengajian materi ya supaya bisa berbagi. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Terima kasih banyak Ustadz. Sama-sama. Iya, iya. Jadi yang disampaikan Aduh. Wah, ini makalah terus nih ya. Alhamdulillah. dari semester pertama. Mau sambung ke Pak Saprato. Boleh. Ini lagi dihubungin sama Jangan, Istirahat dulu dong. tar dulu dah. Ini Absen, dulu, absen. maaf. Kita stop dulu nih. Karena kan ini recordingnya biar terputus gitu. Rekamannya. Maaf, saya Livi.